warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini sebagai penutupan pada buku kita di bahasan terakhir di bab muamalah, buku yang ditulis oleh Muhammad Khair Yusuf dengan judul terjemahan bahasa Indonesianya Meraih Pahala Besar dengan Amalan Ringan. Kita akan membahas tentang masalah akhlak mulia dan menjauhi akhlak-akhlak yang buruk. Setelah kemarin atau kesempatan yang lalu kita membahas tepatnya tentang masalah hakim yang berusaha dan berijtihad, maka akan mendapatkan pahala 2 kalau dia benar, dan kalau dia salah, asal dia betul-betul sudah berusaha, maka akan mendapatkan pahala 1. Dan sekarang kita akan bahas di halaman 81 dan 82, ini halaman terakhir bahasan buku kita. Dan ke depannya insya Allah bila memang ta'lim masih berlanjut, maka kita akan membedah buku yang berbeda, tapi metode yang sama. Kita akan selalu menggunakan buku dari awal sampai akhir dibahas dengan tambahan-tambahan informasi atau syarah. Karena biasanya sebagaimana saya pernah jelaskan di awal kita membedah buku ini dan juga di tempat-tempat lain, biasanya orang-orang kita cukup jarang sekali yang menutup atau menyelesaikan buku atau membaca buku. Nah biasanya dengan bedah buku seperti ini, maka secara otomatis kita bisa menyelesaikan semuanya, apalagi dengan tambahan-tambahan informasi. Saya akan bacakan di halaman 81-nya hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma syai'un athqalu fi mizanil mu'mini yawmal qiyamati min khuluqin hasan wa inna Allah la yubghidul fahishal badhi." Artinya tidak ada sesuatu yang pahalanya lebih berat dalam timbangan amal seorang mukmin pada hari kiamat nanti daripada akhlak yang baik. Dan sesungguhnya Allah benar-benar murka terhadap orang-orang yang berkata keji dan juga kotor. Dari hadis ini kita bagi menjadi beberapa faedah dulu, baru kita masuk ke lanjutan bahasan di bawahnya. Yang pertama, pentingnya seorang mukmin peduli dan mencari tahu amalan-amalan yang terbaik yang dia bisa memberatkan timbangan amalnya hari kiamat. Tentu kita sudah faham sama-sama timbangan amal kalau berat, timbangan amal saleh akan memudahkan dia lolos masuk ke dalam surga. Berikut juga akan menambah derajat dia atau fasilitasnya di surga. Jadi fasilitas di surga sangat beragam dan bertingkat-tingkat. Nah kita bisa meraih derajat-derajat tinggi di surga dengan memperberat amal saleh kita. Semua amal saleh tentu masuk dalam pemberatan timbangan amal. Sebagaimana juga semua perbuatan dosa akan memberatkan timbangan dosa yang bisa terancam dengan neraka. Nah, tetapi di sini dalam hadis ini dijelaskan tentang amal apa kira-kira yang paling banyak dan memberatkan timbangan amal pada hari kiamat nanti. Tapi pelajaran pertamanya adalah bagaimana kita selalu peduli dengan ini. Seorang mukmin dan mukminah harus selalu berpikir dari amal soleh ke amal soleh yang mana lagi. Dan sudah pernah saya berbagi ibu-ibu sekalian tentang metode bagaimana kita memperbanyak amal kita di satu jenis ibadah itu sendiri. Ya, yang pertama tentunya dengan keikhlasannya. Jadi bagaimana kita ikhlas agar amal itu diterima. Karena kata Nabi SAW, Inna Allah la yaqbalu amalan illa makana khalisan liwajhi. Allah tidak akan pernah menerima sebuah amal kecuali yang ikhlas karenanya. Jadi kalau kita ikhlas maka akan diterima. Artinya kalau ibu menyisipkan sedikit saja riya, ingin dipuji oleh orang atau ujub, berbangga-bangga karena sudah mengerjakan ibadah itu, maka itu akan mencoreng atau bahkan tidak akan diterima amal tersebut sehingga sia-sia. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, al-yasiru minar riya syirk. Sedikit saja riya sudah syirik. Artinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengingatkan kembali di bab jihad, pernah kita bahas kitab jihad beberapa waktu yang lalu. Ada sebuah hadis Nabi SAW ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, saya berperang, saya ikhlas karena Allah. Saya memang ingin cari pahalanya gitu ya. Tetapi saya ingin mengikutkan itu dengan sedikit ya keinginan untuk popularitas.
supaya dianggap seorang kesatria, pahlawan, pemberani, atau bahasa-bahasa yang mirip sama ini. Kira-kira saya dapat pahala enggak? Kata Nabi SAW, tidak akan dapat pahala. Padahal cuma sedikit. Artinya betul dia keluarkan harta karena Allah, dia berperang karena Allah, tapi dia ingin melintaskan di hatinya perasaan ini. Kira-kira dapat pahala jihad enggak? Kata Nabi SAW, tidak ada. Orang itu ulangi 3 kali Nabi SAW ulang-ulangi. Sampai akhirnya beliau menutup hatinya sambil mengatakan, sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal kecuali yang ikhlas karenanya. Jadi ini hal pertama yang harus diperhatikan dalam amal sehingga nanti memberatkan timbangan ya, amal soleh kita pada hari kiamat. Harus ikhlas. Ikhlas berarti tidak ada indikasi duniawianya, tidak ada hubungannya sama makhluk. Ada orang lihat, tidak orang lihat, kita tetap kerjakan ibadah tersebut. Orang puji, nggak puji, tetap kita kerjakan. Dan kita selalu menjaga kualitasnya karena kita tahu kita butuh dengan amal tersebut yang akan kita terima pahalanya pada hari kiamat nanti. Ini cara dan metode pertama yang tidak boleh luput dari setiap muslim agar timbangan amalnya berat hari kiamat. Yang kedua adalah bagaimana dia memarketingkan ibadah itu. Ini sudah pernah kita sampaikan. Memarketingkan artinya daripada ibu sholat tadi seperti duhur sendirian, lebih baik ibu ajak orang lain. Orang di sekitar kita saja. Misalnya kalau di rumah diajak asisten rumah tangganya, diajak anaknya, diajak saudaranya, diajak suaminya. Siapa saja, ayo sholat yuk misalnya. Ajakan ini seperti kita sedang memarketingkan tanda kutip ibadah itu. Nah ajakan ini masuk dalam hadis Nabi SAW, siapa yang menyuruh pada satu kebaikan, maka dia akan panen pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang mengikutinya. Jadi ini poin penting sekali. Jangan kita mengerjakan ibadah sendirian. Usahakan ada orang yang bisa kita ajak. Kalau di rumah kebetulan ibu lagi sendirian dan tidak ada orang, ya sudah ibu coba share di grup misalnya. Di grup keluarga, di grup ibu-ibu pengajian, di grup misalnya teman-teman bisnis atau siapalah ya yang kita bisa share setengah jam sebelum waktu duhur, misalnya kita kirim sebuah hadis atau kirim jadwal sholat misalnya, contoh ya, maka itu banyak sekali yang bisa kita lakukan sehingga kita berharap mungkin dari 100 orang di grup itu 10 orang aja yang ikut. Kalau 10 orang ini ikut sholat karena dia teringat misalnya, maka kita dapat pahala kita dan kita dapat pahala mereka. Ini sudah pernah saya kasih contoh, kalau misalnya kita sholat dapat 10 pahala. 10 orang yang lain yang ikut mendengarkan kita, mungkin dia ada di satu kota yang lain lah. Misalnya lagi di Bogor, lagi di mana dia di Bandung, atau dia mungkin di kota lain, terus kemudian dia tiba-tiba ngingat gitu. Anggap 10 orang ini terpencar di seluruh Indonesia. Masing-masing kita dapat 100 pahala misalnya dengan sholat kita. Mereka dapat 100 pahala masing-masing. Atau kita dapat 10 pahala. Ini angka 10 dan 100 cuma contoh. Anggaplah kita angkat angka 10 saja. Saya dapat 10 pahala karena saya sholat. Tapi karena saya ajak orang lain 10 orang. Dan semuanya akhirnya ngingat, oh iya ya sudah waktu duhur. Sholat yuk misalnya. Terus sebentar lagi sholat misalnya. Lalu mereka sholat semuanya. Mereka dapat masing-masing 10, 10, 10, 10. Kalau kita akan diberikan 10 kali 10 orang itu. Berarti kan 100. Artinya kita mengerjakan sholat yang sama. Energi yang kita keluarkan sama. Waktu yang kita luangkan juga sama. Tapi pahalanya ekstra. Hanya dengan mengajak orang lain. Dan ini ditarik dalam semua ibadah. Kalau kita dapat informasi tentang kegiatan sosial pembangunan masjid. Jangan sendirian. Share ke orang lain. Kita dapat informasi pengajian dan diizinkan misalnya untuk meng-share, kita share. Atau ambil potongan-potongan ceramah daripada ustadz-ustadz kita cukup banyak. Di Instagram kami cukup banyak ceramah yang kami sudah potong-potong 1 menit saja. Setiap hari ibu ambil 1, ibu share. Dan mana kita tahu mungkin menjadi penyebabnya orang lain dapat hidayah. Dia jadi ingat tentang puasa Senin Kamis, dia jadi ingat tentang sholat malam, dia jadi ingat tentang sholat duha, dia jadi ingat tentang zikir pagi petang, dia jadi ingat tentang haji dan umroh atau apalah. Nah semua itu bisa dan itu tidak butuh apa-apa, cuma sekedar ngambil, di-download, lalu kemudian di-share. Itu sesuatu yang ringan sekali. Tapi kita tidak pernah tahu ya bagaimana efek daripada itu, tergantung kadar keikhlasan. Saya pernah berbagi di grup ustadz-ustadz teman-teman kami Tamatan Madinah. Kadang-kadang saya pilih sebuah hadis satu, kemudian saya coba kirim.
Satu waktu saya kirim hadis yang sangat masyhur sebenarnya. Hadis yang kata Nabi SAW, "Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah maka dia akan masuk surga. Orang muslim tahu semua hadis ini sebenarnya. Sebelum meninggal makanya ditalqin, dibantu orang yang sakit keras itu baca la ilaha illallah. Kalau dia sudah ucapkan, dia meninggal ada jaminan surga bagi dia. Itu sudah umum. Kemudian saya share. Seminggu kemudian ada satu orang sahabat dekat saya nggak usah sebutin nama beliau, kebetulan bilang nama saya. Pekan lalu waktu antum share hadis itu, hadis ini masyhur gitu. Saya kebetulan lagi di depan ayah saya yang sedang sakarat. Dia bilang gitu. Saya tidak pernah tahu ayahnya dia sakit. Saya cuma share saja, dia bilang, ayah saya sedang sakarat. Dan saya juga waktu itu bingung harus melakukan perbuatan apa karena kaget dengan kejadian tiba-tiba. Tapi saya buka handphone, saya baca hari itu, ya benar, saya talqin. Akhirnya sampai ayah saya menghembuskan nafas terakhirnya. Saya nggak pernah tahu kejadian itu, tapi saya cuma sekedar ingin niat menyebarkan hadis Nabi. Allah datangkan dengan caranya. Maka kenapa kita tidak lakukan ini, gitu ya? Sehingga tidak hanya misalnya ibu bapak share dari teman-teman ceramah, potongan ceramah lalu merasa oh ini iya ya manfaatnya benar atau saya amalkan. Enggak, share lagi ke orang lain. Yang penting sumbernya benar, gitu ya. Karena bukan juga semua cuplikan yang Anda dapat lalu Anda main share sembarangan orang gitu ya. Atau ke semua orang. Padahal sebenarnya mungkin informasi itu salah. Tapi kita pastikan dulu dari akun-akun yang benar. Memang ustadz-ustadz yang sudah kompeten di bidangnya gitu ya. Ini juga perlu. Itu yang kedua. Jadi selain ikhlas kita marketingkan. Nah yang ketiga, kemas ibadah itu. Ini sering kami sampaikan. Kemas ibadah itu. Dikemas. Kemasan ini maksudnya ibu harus paham bagaimana kita kalau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala kita memberikan yang terbaik. Jadi Imam Abu Hanifah rahimahullah, salah satu imam madhab, itu beliau setiap tampil di depan murid-muridnya di tengah-tengah masyarakat, memang orangnya sangat kaya, orangnya rapi, bersih. Dia kalau jalan itu selalu kelihatan dengan bajunya yang bagus, wangi badannya. Jadi selalu jadi bahan pembicaraan orang-orang, orang ini sudah ilmunya tinggi, penampilannya juga selalu dijaga. Memang begitu sunnah Nabi SAW. Nabi pun melakukan itu tentunya ya, yang merupakan guru semua orang-orang beriman. Satu waktu beliau lewat di depan murid-muridnya, lalu mereka lagi bicarakan dan dia sempat dengar segelintiran sedikit perkataan mereka yang mengatakan ini imam ini kayak kita kiai atau ustadz, ini Imam Abu Hanifah. Di depan kita saja begini penampilannya. Bagaimana kalau dia berhadapan atau menghadap Tuhannya? Maksudnya kalau lagi sholat malam. Maka Abu Hanifah mengatakan, saya pun malu mendengar perkataan itu. Maka semenjak hari itu, saya selalu siapkan baju terbaik saya setiap mau sholat malam. Kalau sama manusia saja kita selalu menjaga penampilan kita, pasti saya yakin ibu-ibu kalau keluar begini nggak mungkin cari baju yang lecek, nggak mungkin cari baju yang butek, nggak. Pasti cari yang mana yang bagus nih. Saya mau bertemu sama orang. Itu bertemu dengan manusia. Bagaimana bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa kita pakai mukena yang sudah seminggu gak dicuci, sejadah sudah lama gak diganti, atau apa saja? Padahal sebenarnya itu bisa kita kemas. Kemasan ini ada nilai pahalanya. Mengemas ibadah itu ada nilai pahalanya. Pakai mukena yang terbaik. Ibu kalau keluar ada larangan Nabi SAW untuk pakai parfum sehingga tercium oleh laki-laki kan gitu. Tapi kalau di rumah dengan Allah pakai, dalam sholat dipakai. Bubuhi mukenanya dengan parfum, bubuhi sejadahnya dengan parfum, ibu pun nyaman kalau sujud kan gitu. Nah itu kemasan. Kita niatkan karena ingin menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu contoh kemasannya, gitu ya. Contoh kemasan juga adalah beda antara orang bangun malam, bangun tiba-tiba ibu bangun jam 3, setengah 4, sudah daripada saya tidur saya sholat malam aja. Dengan orang dari sebelum dia tidur malam sudah niat mau sholat malam. Nah ini beda. Karena dari orang yang niat sebelum tidur bu. Masuk dalam hadis Nabi SAW, hadis sahih, man hamma bihasanatin walam ya'malha. Siapa yang niat ingin mengerjakan satu ibadah, belum dia kerjakan, baru niat. Kutibalahu hasanatun kamilah. Dicatatkan baginya satu pahala lengkap. Jadi kalau ibu mau tidur, jangan hanya ngantuk tidur langsung. Tapi niatkan dalam hati, tidak ada susahnya niat itu. Dalam hati mau sholat malam. Itu ibu belum sholat, sudah dicatat satu pahala lengkap sholat malam. Itu bisa kita lakukan di setiap saat. Mau keluar rumah, niat mau sedekah. Mau niat sholat nanti tepat waktu. Mau silaturahim keluarga. Mau jenguk orang sakit. Diniatkan semua kebaikan. Niat itu akan mendatangkan pahalanya. Walaupun belum dikerjakan. Kata Nabi SAW, fa'in amilaha. Dan kalau dia kerjakan apa yang dia niatkan itu. Kutibalahu asyru adha'afiha.
akan dicatatkan baginya 10 kali lipat ila sab'amiyah di'fin, sampai 700 kali lipat. Ila adhafin katsira, sampai kelipatan-kelipatan yang banyak. Tergantung daripada kadar keikhlasan kita, gitu kan? Termasuk kemasan dalam sholat malam adalah memilih surah-surahnya. Beda orang yang bangun malam, ya kebetulan aja sudah yang terlintas di benaknya surah Al-Masad, Tabat Yada misalnya, atau At-Tin, atau Al-Kautsar, itu terlintas dibaca. Dengan orang yang memang sebelum tidur dia sudah atur nih, nanti malam saya mau baca 1 juz misalnya, per rakaatnya 10 ayat, ya kan? Sampai 10 rakaat berarti 100 ayat, rakaat terakhirnya witirnya baca Al-Ikhlas, gitu kan? Contoh, karena memang ada anjuran Nabi SAW untuk membaca minimal 10 ayat, pertengahan itu 100 ayat, maksimalnya itu 1000 ayat. Itu yang paling banyak pahalanya. Tapi tentu ini bertahap ya kalau mau belajar sampai ke sana. Yang jelas beda antara orang yang bangun tengah malam, surah apa saja yang terlintas dia baca, dengan orang yang sudah niat dari malam, dia mau baca 1 juz. Pasti beda pahalanya. Dan saya sudah pernah sampaikan, pendapat ulama membolehkan seorang muslim, terutama kalau sholat sunnah, untuk memegang mushaf, gitu kan? Bisa pegang mushaf. Mushaf itu bisa juga di HP ibu, ya, buka aplikasi Al-Quran. Jadi kita mulai bisa dari Al-Baqarah ayat 1, ayat 2, ayat 3, malam ini sampai ayat 100, besok malam ayat 101 sampai 200, begitu terus sampai khatam Al-Quran. Karena itu bisa, contohnya. Ini kemasan semua, gitu kan? Kemasan semua. Nah sama kita tarik dalam semua ibadah itu ya, membaca Al-Quran. Kalau diprogramin, diniatkan, maka sudah berarti ada kemasannya. Daripada kita hanya sekedar baca apa yang terlintas saja. Sedekah juga begitu. Saya pernah jelaskan hadis Nabi SAW kepada para istri beliau. Sesungguhnya orang yang pertama menyusulku dari kalian adalah orang yang paling panjang tangannya. Kata Aisyah, kami nggak paham hadis ini. Setelah Nabi SAW meninggal, setiap kami ketemu para istri Nabi ini selalu ngukur tangan, siapa yang paling panjang tangannya. Mereka pikir secara ukur kasat mata gitu ya. Maka kata Aisyah, kami faham tentang makna hadis ini setelah Zainab binti Jahash meninggal dunia. Ini istri Nabi yang pertama menyusul Nabi. Kenapa? Karena semua istri Nabi suka sedekah. Tapi kalau Zainab mau sedekah, dia suka sedekah dengan kemasannya. Jadi kalau misalnya dia mau kasih makanan orang, dia bukan beli makanan jadi, dia masak sendiri. Nah ini kan dia kemas. Kalau dia mau bagi untuk para mujahid, prajurit-prajurit yang berperang, baju perang. Zaman dulu orang pakai baju besi, baju perang untuk menahan dari serangan musuh, maka dia jahit sendiri. Contohnya, semua tentu ada pahalanya, tapi kemasan ini punya ekstra, ya, punya ekstra. Dan seterusnya lah, mungkin kita bisa tarik ke masalah ibu mau kasih pakaian, beda pahalanya orang yang kasih baju baru dengan orang baju bekas. Misal, makanan baru kita kasih dengan makanan sisa, itu beda semua. Pasti beda pahala, di sisi Allah SWT beda. Nah ini yang perlu kita fahami, sehingga nanti amal kita di timbangan amal itu betul-betul berat. Gitu. Dan itu harus menjadi target kita, memberatkan timbangan amal pada hari kiamat. Dan ini tidak butuh upaya yang susah, yang berat. Ini semua ringan, kita ikhlaskan niat. Jangan pernah pusing dengan pujian orang. Kemudian kita bagaimana memasarkan dan coba menawarkan ibadah itu kepada teman-teman sekitar kita saja. Kemudian baru yang ketiga kita mengemasnya. Itu pelajaran pertama dari hadis. Pelajaran yang kedua, bahwasanya nanti akan ada timbangan amal pada hari kiamat. Dan sifat timbangan amal ini sedikit saya kasih gambaran. Timbangan amal kita di hari kiamat ini, ibu-ibu sekalian, punya lisan ya. Punya lisan, dia bisa berbicara. Jadi dia memuji orang-orang beriman dengan amal-amal solehnya, dan dia menghardik orang-orang kafir dengan atau orang-orang maksiat dengan dosa-dosanya. Dan timbangan ini bukan seperti yang kita bayangkan timbangan di pasar kita. Timbangan ini seluas pandangan mata, karena bisa memuat semua buku, semua catatan dari kita lahir sampai kita meninggal dunia. Ya, ini timbangan beda. Ini salah satu yang harus kita imani. Bagian daripada sub bahasan rukun iman kita yang kelima, iman kepada hari kiamat. Kan itu satu paket, kematian, alam barzah di kuburan, timbangan amal di mahsyar, kemudian melewatin sirat di atas neraka, baru surga dan neraka gitu. Pelajaran yang ketiga, kedudukan akhlak yang baik. Nah ini yang sedang kita titik beratkan. Karena ternyata yang paling berat di timbangan amal hari kiamat justru rangkaian akhlak yang baik. Ya jujur, amanah, tanggung jawab, ya dermawan, pemaaf. Nah ini semua kalau disatukan dinamakan akhlak yang baik. Ini yang paling berat pada hari kiamat. Nanti akan kita paparkan panjang lebar
tentang masalah poin ini insya Allah disyarah. Ini kita baru mengambil faedah dari hadis. Pelajaran terakhir dari hadis, pelajaran keempat, adanya ancaman dan larangan untuk orang berakhlak buruk. Nah, di sini disebutkan ciri akhlak buruk itu adalah berkata keji, kotor, ya, kasar. Itu terjemahan daripada al-fahish dan badhi. Jadi tidak ada dalam kamus seorang muslim itu teriak-teriak, marah-marah, gitu kan. Kemudian apa namanya? Kita bukan tidak boleh marah. Pada saat kita marah pada sesuatu yang perlu menunjukkan kalau kita marah. Nabi SAW itu dikatakan oleh para sahabat, kami tidak melihat Nabi SAW marah kalau di hak beliau, tapi beliau akan marah kalau hak Allah dilanggar, gitu kan. Jadi beliau marah SAW, tapi bukan menjadi sifat kebiasaannya, emosional, apapun jadi marah, semuanya serba marah. Ini penyebab stroke, penyebab orang darah tinggi dan segala macam karena itu kan. Karena orang suka emosional, terlihat lebih cepat tua dan segala macam, banyak efek-efek yang tidak baik. Dan seorang sahabat datang mengatakan, ya Rasulullah, beritahukan kepada saya, wasiatkan kepada saya sesuatu yang bisa membuat saya bahagia. Hidup saya enak-enak saja dunia dan akhirat. Kata Nabi SAW, la taghdab, jangan kau emosional. Sampai 3 kali disebutkan masalah hal tersebut. Gitu kan? Begitu juga dengan, biasanya orang kalau sudah emosi sangat dekat dengan tutur kata yang kasar, jorok, ya, tidak baik itu. Itu semua sikap karena itu awalnya. Disebutkan di sini saya baca sekarang penjelasan tulis oleh penulis. At-Tirmidzi ini nama seorang pemilik buku hadis biasa dikenal dengan Sunan Tirmidzi, meriwayatkan dari Abdullah bin Mubarak dalam pokok bahasan sebelumnya tentang ciri akhlak mulia, dia berkata yaitu bermuka manis, berbuat kebajikan dan menahan diri dari perbuatan jahat. Maksudnya Abdullah bin Mubarak ini seorang ulama tabi'in, ibu-ibu sekalian, sangat terkenal dengan keimanannya. Dan orangnya subhanallah berkumpul antara kekayaan ilmu dan kekayaan harta serta kelebihan fisik. Abdullah bin Mubarak ini terkenal sekali. Sudah pemberani, dermawan, orangnya alim, luar biasa pokoknya. Dijadikan contoh di masa itu di dalam ibadahnya, dijadikan contoh dalam keberanian berperangnya dan seterusnya. Dia memberikan definisi ringkas tentang akhlak yang mulia. Dia mengatakan bermuka manis, selalu saja senyum, ramah, berbuat kebajikan. Semua pintu-pintu kebaikan dia selalu ada di situ. Selalu dia menonjol di semua perbuatan kebaikan. Kemudian yang terakhir yang dia katakan dalam gambaran akhlak mulia, menahan diri dari perbuatan jahat. Semua yang berbau tidak baik, menyakiti orang lah, atau mengambil yang bukan haknya, dan seterusnya, ini adalah termasuk perbuatan jahat. Kemudian dikatakan selanjutnya yang dimaksud dengan tanda kutip tidak ada sesuatu di dalam hadis, ya. Di potongan hadis kita lihat terjemahannya, tidak ada sesuatu dalam kurung yang pahalanya lebih berat dalam timbangan seorang mukmin, ya. Dikatakan situ yang dimaksud dengan tanda kutip tidak ada sesuatu dalam hadis ialah tidak ada pahala. Tidak ada pahala. Sedangkan kalimat tanda kutip daripada akhlak yang mulia, potongan hadis, ya, tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat daripada akhlak yang baik. Yang dimaksud dengan akhlak yang baik atau mulia artinya Allah SWT cinta dan ridho kepada orang yang berperilaku baik. Selanjutnya di halaman 82-nya makna al-fahish, yaitu orang yang perkataannya tidak enak didengar dan mengucapkan kata-kata yang tidak sepatutnya diucapkan. Apakah dia menghina, apakah intonasi suara yang keras, teriak-teriak, atau dia menyebutkan nama-nama hewan, menghina orang. Kadang-kadang ada orang subhanallah suami istri saling begitu, atau sama anaknya, atau sama pembantunya, atau sama siapalah, ya. Dia terkenal dengan tutur kata yang tidak baik. Sementara tidak boleh dalam kamus seorang muslim masalah ini, ya. Saya pernah berbagi dalam kondisi kita marah pun sama anak, itu usahakan yang kita ucapkan kata-kata yang baik, yang berbau doa positif, ya. Bukan kita mengucapkan kata-kata nakal atau yang semisalnya yang bahkan nanti bisa membuat, ya, bisa jadi doa buat anak-anak kita itu. Kemudian disebutkan, dan yang terakhir yang dimaksud dengan badhi yaitu orang yang berkata keji. Sebenarnya lebih kepada kata kasar, ya. Kata kasar. Ada orang memang begitu bawaannya karena dia membiasakan. Sebenarnya karakter-karakter ini ibu-ibu sekalian tergantung kita membiasakannya. Kita membiasakan seperti apa? Kalau kita membiasakan diri kita dengan karakter-karakter buruk, seperti tutur kata yang kasar, apalagi kalau diberikan masukan tidak mau dengar, seakan-akan orang lain yang memberikan masukan itu yang jahat misalnya. Nah ini agak unik gitu, ya.
Baik, sekarang kita akan masuk ke syarah seperti biasa, penjelasan sekaligus kita tutup bahasan kita, tapi ini sedikit panjang penjelasannya. Memang akhlak ini, akhlak yang mulia, ibu-ibu sekalian, adalah bagian daripada agama kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang ciri khasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menonjol sekali di sisi ininya, akhlaknya. Dalam surah Al-Qalam ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Hai Muhammad, sungguhnya kau benar-benar memiliki akhlak yang sangat mulia. Dan juga dalam ayat yang lain Allah mengatakan, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Hai Muhammad, kalau kau keras, kau kasar, ya, maka mereka semua akan pergi dari sisimu. Nabi Muhammad SAW ini punya akhlak yang luar biasa, yang sulit sekali untuk kita terapkan, kecuali kita memang niat ingin menjadi orang-orang beriman. Karena pemaaf terhadap orang yang jahat sama beliau, dermawan terhadap orang yang kasar sama beliau. Kita kan kalau maafin orang yang datang, minta maaf, dia merengek-merengek, mungkin kita masih lebih gampang maafin. Nabi Muhammad SAW bukan itu levelnya. Levelnya di atas itu. Udah disakitin, ya, dengan kondisi kasar beliau maafin. Itu kan levelnya luar biasa itu. Ya. Bagaimana pada saat beliau sedang membagi-bagi harta rampasan perang di lokasi Hunain setelah pembebasan kota Mekah, itu ada orang-orang yang datang terus mendorong beliau dan mendesak beliau sampai beliau terdorong dan jubah beliau tergantung di salah satu dahan pohon, dan orang terus saja minta dengan kasarnya. Lalu kata Nabi SAW, tenanglah hai para manusia, kembalikan dulu jubahku karena sudah jatuh, ini nanti tersingkap badan, dan apapun yang Allah berikan kepadaku maka aku akan berikan pada kalian. Dan setelah itu pun, setelah aku kasih pun, kalian tidak akan temukan aku termasuk orang yang bakhil ataupun pengecut. Setelah ini pun aku kasih kalian dan kalian masih minta, aku masih punya, aku akan kasih. Salah satu ciri Nabi Muhammad SAW adalah beliau tidak pernah menolak siapapun yang minta. Ini level tertinggi dalam kedermawanan. Itu luar biasa gitu. Jadi setiap ada orang datang minta, Nabi tidak pernah tolak. Dia berusaha memberikan. Walaupun tentunya kita tahu biasanya kalau orang itu berulang-ulang minta, kadang-kadang ada godaan syaitan, ini orang gak tahu diri, minta terus, apalah segala macam. Tapi itu bukan sifat orang mukmin. Bagi dia berikan kepada orang yang sama minta atau orang lain, sama saja. Intinya kan dia bersedekah. Cuma syaitan mengelabui kita seakan-akan kok orang-orang ini aja sih. Dan terus kita mau cari manusia baru. Kan yang ini sudah sama saja. Kita bantu orang yang sama atau kita bantu orang lain, intinya kita bersedekah, kan gitu. Jadi kita lihat kepada esensinya nih, tujuannya dan target utamanya adalah kita bersedekah. Sudah selesai, cukup itu saja. Nah level ini luar biasa nih. Susah untuk atau tidak pernah menolak orang yang minta. Dan itulah disebutkan oleh hadits Jabir, sahabat Nabi yang mengatakan Nabi SAW tidak pernah menolak orang yang meminta. Sampai pernah dalam majelis beliau ada orang datang minta. Nabi SAW baru dapat berapa banyak keranjang-keranjang isinya kurma yang baru dipanen dan sangat ranum. Itu buat Nabi. Nabi bisa nikmatin, apalagi beliau banyak keluarganya. Beliau bisa taruh di setiap rumahnya misalnya. Tapi beliau begitu dikasih, ada orang datang minta dikasih. Dan Nabi itu sifatnya kalau kasih bukan kasih sekilo, sebutir, sekeranjang suruh bawa pergi. Udah. Jadi kita itu kalau mau kasih dan ibu kalau mau lihat bagaimana maksimal balasan Allah, coba buat kejutan buat diri kita sendiri deh. Kasih orang yang kita belum pernah kasih sebelumnya. Coba aja gitu ya. Itu karena Allah subhanahu wa ta'ala, antara ibu sama Allah. Nanti ibu akan lihat kejutan juga yang datang luar biasa. Selama kita perhitungan di jalan Allah, Allah juga perhitungan dengan kita. Begitu sabda Nabi SAW kepada Asma radhiyallahu anha, la tuki fayukillahu alaiki. Jangan kau perhitungan maka Allah juga perhitungan denganmu. Gitu kan? Jadi Nabi SAW kasih sampai habis semuanya, ternyata masih ada yang minta. Wajah Nabi jadi murung karena nggak punya sesuatu lagi yang mau dikasih. Saking cintanya beliau dengan sifat kedermawanan itu. Maka pada saat itu Umar mengatakan, ya Rasulullah, Allah tidak bebankan Anda di atas kemampuan Anda. Maksudnya Anda, kita sudah saksikan sendiri Anda kasih orang nggak nanggung-nanggung, ini kasihnya luar biasa sampai habis. Nabi pun tidak cicipin satu buah kurma pun dari yang dikasih sama orang-orang gitu. Maka Nabi SAW diam. Nabi nggak respon Umar. Ali bin Abi Thalib, kebetulan ada sebelah Nabi, korek kantongnya ada 3 dirham. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ini sisa uang saya. Silakan Anda berikan kepada siapa yang Anda inginkan. Langsung Nabi berubah jadi senyum. Dan beliau mengatakan, bihadza umirtu, dengan inilah aku diperintahkan. Jadi kan sifat luar biasa ini.
Jadi memberi kepada orang pun walaupun orang kasar pada beliau, memaafkan pada orang-orang yang memang justru menyakiti. Nah, semua itu levelnya luar biasa. Nah, kalau kita bisa terapi diri kita dan membiasakan ya, training maksud saya, lebih tepatnya training diri kita untuk bisa mencapai level-level yang lebih tertinggi dari sebuah akhlak itu sangat bagus. Karena kalau kita targetnya misalnya mau lulus dengan angka 10, kita semua mungkin pernah sekolah, misal contoh angka 10 tertinggi. Kalau kita targetnya angka 10, maka kalau kita tidak dapat 10 minimal kita ada 8 atau 9. Gitu. Tapi kalau angka yang kita kejar angka lulus, misalnya angka lulus 6, angka lulus, kita bisa dapat 6, bisa dapat 5, bisa nggak lulus. Kalau saya begitu dulu pada saat kuliah, sekolah, target saya adalah harus nilai tertinggi. Sehingga saya tidak jauh dari nilai itu. Ya seperti itulah kurang lebih. Kalau kita targetnya adalah cari akhlak yang terbaik, ya tingkat tertinggi dalam kedermawanan, dalam masalah sholat malam, dalam masalah zikir, dan kita akan ada, kalau tidak sampai target 100 di angka 110-nya, kita minimal akan dekat di situ. Baik, ditanya kepada Nabi SAW, atau Nabi SAW sempat bertanya ya kepada para sahabat, atadruna ma akthar yudkhilun nasul jannah? Apakah kalian tahu amalan apa yang paling banyak dan cepat membawa orang masuk ke dalam surga? Maka sahabat terdiam. Karena ini Nabi nanya. Sebenarnya Nabi nanya ini, Nabi tahu, cuma Nabi ingin tahu responnya para sahabat. Nah, adabnya juga para sahabat biasanya kalau sudah seperti ini, mereka diam atau mereka hanya mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Walaupun mereka tahu, mereka tidak mau mendahului Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan taqwallahi wa husnal khuluq. Dua hal yang paling banyak membawa orang masuk dalam surga dan sangat cepat, takwa kepada Allah, selalu patuh. Allah perintahkan kerjakan, mau wajib atau sunnah, dia nggak milah-milah. Allah larang haram dan makruh ditinggalkan, selesai. Ya, itu takwa. Makin ibu fokus kepada semua perintah Allah tanpa memilah wajib atau sunnah, semua cepat dikerjakan semampunya, dan yang haram dan makruh pun ditinggalkan. Kayak minum berdiri, makan sambil jalan itu kan makruh hukumnya. Nanti ibu tidak dosa kalau ibu lakukan, tapi mengurangi sebenarnya bisa kalau kita tinggalkan kita berpahala. Maka itu semua dijaga. Kemudian yang kedua, husnul khuluq, akhlak yang baik. Ini yang paling cepat membawa orang masuk ke dalam surga. Kemudian beliau mengatakan lagi, atadruna ma aktsaru yudkhilun nasun nar? Apakah kalian tahu apa yang paling banyak membawa manusia masuk ke dalam neraka? Para sahabat juga diam karena mereka menghormati Nabi SAW dan mereka juga mau dengar informasi yang valid dari Nabi. Maka kata Nabi SAW, al-fammu wal-farj. Yang paling banyak membawa orang masuk neraka dan sangat cepat, mulutnya sama kemaluannya. Ya. Lisannya itu, kalau dia ngomong sembarangan, kasar, menghina orang. Kadang-kadang subhanallah ujian ini datang pada orang justru yang Allah kasih jabatan, Allah kasih harta, Allah kasih kelebihan fisik. Kita harus seperti padi, kan begitu bahasa pepatah kita ya. Jadilah seperti padi, makin berisi, makin berisi, makin menunduk, kan gitu. Ya kalau kita punya kelebihan fisik, ibu-ibu sekalian punya kelebihan harta, punya jabatan, maka kita bukan gunakan justru untuk sombong. Nabi SAW justru tawadhu, makin merendah, bukan menghinakan diri ya, tetapi dia tidak menunggangi SAW. Kedudukan beliau itu justru untuk yang menindas orang lain dan seterusnya. Nah ini yang dimaksudkan di sini. Dan kita sudah tentu bisa jabarkan tentang masalah husnul khuluq, akhlak baik ya. Wajah berseri, selalu sibuk dengan kebaikan, menahan diri dari menyakiti manusia dan seterusnya lah. Dan Nabi SAW pernah berkata kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu sambil mengatakan, alaika bi husnul khuluq. Kamu harus menjaga akhlak yang baik. Abu Hurairah sempat bertanya kembali kepada Nabi SAW mengatakan, wa ma husnul khuluq? Apa itu akhlak yang baik ya Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, tasilu man qata'ak. Engkau justru menyambung tali persaudaraan dan silaturahim dengan orang yang sengaja memutusmu. Nah ini level tertinggi dalam silaturahim. Kalau kita sering datang ke rumah keluarga kita yang memang dasarnya juga baik sama kita, ya, sering datang kepada kita, sering berbagi hadiah terus kita balas, itu normal saja ya. Tapi justru kalau ada keluarga yang putus hubungan, tidak pernah hubungin kita, tidak pernah mau tahu keadaan kita, tapi kita tetap silaturahim dengan mereka,
Kita coba datang pada saat kita memang ada peluang datang. Kalau dia sakit kita jenguk misalnya. Kalau dia butuh bantuan kita bantu. Nah ini justru puncak daripada akhlak yang baik. Nabi SAW mengatakan justru kau menyambung hubungan silaturahim dengan orang yang memutusmu. Yang kedua, wa ta'fu amman zalamak. Engkau memaafkan orang yang menzalimimu. Walaupun dia belum minta maaf. Udahlah sudah saya maafin karena Allah. Berharap pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga level tertinggi dalam pemaafan. Saya tadi sudah kasih contoh itu. Kalau ada orang yang datang ngerengek-ngerengek, minta sama kita maaf. Mungkin masih umum kita memaafin. Tapi kalau orang yang tidak mau minta maaf. Tapi di situ kita hadir justru memaafkan dia. Ini puncak daripada akhlak yang mulia yang bisa memberatkan timbangan pada hari kiamat. Dan yang ketiga, wa tu'ti man haramak. Dan engkau memberi orang yang enggan memberi kepadamu. Jangan kena tetangga tidak pernah kirim makanan, dia tidak tahu diri tuh nggak pernah kirim makanan, saya juga nggak usah ngirim. Kan? Jangan balas keburukan orang keburukan. Kita pun sering kirim makanan ke tetangga tapi dia tidak pernah balas, nggak masalah. Kita dapat pahala kok. Nggak usah berharap pada saat piring kita dikirim kosong kembali lalu kita ngomel-ngomel. Orang ini tidak tahu, tidak tahu diri, masa piringnya dikirim kosong, udah tiap hari saya kirim. Berarti ibu cuma butuh pujian dia. Pujian dia cuma sepanjang lidahnya, sering kita sampaikan, tidak ada manfaatnya. Biarkan kita terus berbuat baik, walaupun orang tidak membalasnya. Kita tidak butuh balasan dari manusia. Ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Baihaqi tentang perintah Nabi SAW kepada Abu Hurairah untuk berakhlak baik. Lalu Nabi SAW jelaskan bagaimana puncak daripada akhlak yang baik. Menyambung hubungan silaturahim dengan orang yang memutus, memaafkan orang yang berzalim, dan juga bagaimana kita memberi dengan orang yang malas memberi atau enggan memberi kepada kita. Hadis selanjutnya hadis riwayat Ahmad, kata Nabi SAW, Inna rajula la yudrika bihusnil khuluki darajat as-sa'imi as-sa'imil qa'im. Sesungguhnya seseorang, ya, saya ulangi hadisnya, Inna rajula la yudriku bihusnil khuluki darajat as-sa'imil qa'im. Sesungguhnya seseorang dengan akhlak yang baik akan memperoleh nanti pada hari kiamat derajatnya orang yang rutin puasa dan rutin sholat malam. Mungkin dia tidak rutin sholat malam, dia tidak rutin puasa sunnah. Kalau wajib kita tidak bahas, ya, karena itu sudah kewajiban. Tapi dia memiliki akhlak yang baik, santun, ramah dan segala macam, maka dia akan mencapai nanti derajat di surga. Justru derajatnya orang-orang yang banyak puasa dan juga sholat malam. Karena akhlaknya yang baik. Apalagi kalau sudah digabung, sudah akhlaknya baik, kemudian dia juga suka sholat malam, dia suka puasa, suka sedekah, itu luar biasa. Udah sulit untuk digambarkan bagaimana nanti derajatnya di surga. Dan pada saat kita sedang singgung derajat di surga, ibu-ibu sekalian, coba renungi baik-baik ya. Saya sempat duduk merenung tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali ada kata-kata surga, umumnya Allah tambah dengan khalidina fiha. Artinya kekal selama di dalamnya. Ini kalau kita renungi dengan kacamata iman, ya, kacamata yang tanda kutip ya. Di sini kita harus pikirkan baik-baik. Yang saya sempat berpikir dan merenungi dan akhirnya menjadi cambuk buat saya untuk harus selalu saya jaga kebaikan-kebaikan itu karena khalidina fiha, kekal. Artinya sekali ibu dapat level itu, anggaplah surga ini contoh saja. Kalau rasionalnya surga itu memiliki 100 level, 100 cluster. Kalau komplek perumahan ini misalnya cluster. Ini cluster A, B, C sampai Z misalnya. Anggaplah A sampai Z saja. Tapi berbeda-beda fasilitasnya semua. Beda-beda ukuran rumahnya, beda-beda kemewahan dan fasilitasnya misalnya. Kalau ibu berbuat amal sekarang asal-asalan, ya udahlah, yang penting saya masuk surga. Ibu dapat Z misalnya. Nah kalau ibu sudah masuk Z, itu fasilitas bagus banget karena sudah di surga gitu ya. Tapi masalahnya ibu akan kekal situ. Ibu tidak bisa pindah ke X, ke Y, nggak bisa naik, nggak bisa pindah gitu ya. Nggak bisa ke, apalagi ke D, A itu nggak bisa udah nggak bisa karena khalidina fiha, kekal selama di situ. Kita bisa memahami makna khalidina fiha ini adalah, oh saya masuk surga saya nggak akan keluar. Oke, itu benar. Tapi fahami juga di poin ini nih. Artinya sekali kita masuk ke level itu kita nggak bisa pindah. Nanti kan kita di surga bisa saling mengunjungi. Ibu akan kunjungin tuh orang tuanya, siapalah saudaranya, oh sana. Tapi akan lebih bagus pasti levelnya. Ibu akan datang ke klaster walaupun nanti di surga sudah tidak ada lagi rasa cemburu. Tetapi kita sebenarnya bisa dapat level itu.
Nah, untuk menentukan level yang lebih baik, masuk ke klaster lebih baik, itu bisa dengan niat dan juga bisa dengan berusaha, gitu ya. Bagaimana kita niatkan agar Allah berikan itu dan kita berusaha untuk meraih yang terbaik tadi. Nah, ini hati-hati sekali ya. Oleh karena itu jangan selalu anggap remeh, sudahlah, cuman mentraktir teman-teman, ya udahlah, dianggap kecil. Padahal sebenarnya dengan yang mentraktir sudah dapat pahalanya. Berapa kali kita sedang satu mobil sama seorang teman, ada orang miskin minta di lampu merah, teman kita memberi, kita cuma melihat saja. Padahal sebenarnya sudah jelas depan mata kita secara teori, dia dicatat pahala. Seakan-akan sudahlah karena teman saya sudah kasih. Loh, teman Anda sudah kasih, Anda sendiri belum. Kasih, ikut serta di situ. Kalau perlu kita yang memberikan walaupun teman kita tidak kasih. Misal contoh, berapa banyak kita hanya melihat orang lain berbuat dan kita tahu secara teori ini adalah ada pahalanya, dan kalau lewat sekali, misalnya kita lewat lampu merah tersebut sudah pergi, belum tentu kita bisa ketemu dengan orang fakir yang sama. Malaikat pun nanti kalaupun kita ketemu besok, dicatat untuk hari esok, hari kemarin sudah tidak. Ya bisa kita perbaiki. Semua ini khalidina fiha, kekal selamanya. Ini harus kita hati-hati juga di sini ya, pekah melihat ini bagaimana kita meraih yang terbaik, karena sekali kita milikin, kepemilikannya abadi dan tidak bisa kita upgrade. Ya walaupun sudah sangat bagus gitu ya. Allahu a'lam. Jadi itu juga penting untuk digarisbawahi. Kemudian hadis selanjutnya riwayat Abu Daud. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya akhlak bukan hanya memberatkan timbangan hari kiamat, bukan hanya menjadi penyebab masuk ke dalam surga, tetapi juga dia adalah menunjukkan kesempurnaan iman seseorang. Di saat Anda bertemu dengan orang yang ramah, ya, senyum, murah senyum, dermawan, pemaaf, ini berarti orang yang sudah sempurna imannya. Karena itu perkataan Nabi SAW dalam hadis Abu Daud. Kata beliau SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Itu orang mukmin yang paling sempurna imannya. Berarti ada korelasi antara akhlak baik dengan keimanan. Makna lainnya kalau kita mau ambil sebuah pemahaman lawan daripada pemahaman ini ya, artinya orang yang buruk akhlaknya akan jauh dari keimanan. Mau dia banyak sholat malam, mau dia banyak sedekah, itu nggak ada urusannya. Makanya dalam sebuah hadis Bukhari dijelaskan, ada seorang laki-laki berkata di dalam majelis Nabi SAW, ya Rasulullah, di Madinah ini ada seorang wanita selalu sholat malam, selalu puasa di siang hari. Tidak pernah ketinggalan tuh, sholat malam dan dia puasa di siang hari. Tetapi dia jahat sama tetangganya. Lisannya tajam, suka menyakiti orang. Kata Nabi SAW, la khaira fiyah hiya finnar. Nggak ada kebaikan pada wanita itu, dia masuk neraka nanti. Walaupun dia rajin sholat, dia rajin puasa, tapi kalau jahat sama orang, nggak ada akhlaknya di neraka. Dan sebaliknya kata laki-laki itu, sahabatnya mengatakan, ya Rasulullah, di Madinah ini juga ada orang, wanita juga, sholat malamnya biasa-biasa saja. Begitu juga dengan puasanya, kapan dia mampu, tapi baik sekali sama orang, akhlaknya baik. Kata Nabi SAW, kebaikan padanya dia di surga. Jadi memang ini bagian daripada yang harus difahami baik-baik masalah akhlak. Begitu juga kata Nabi SAW yang coba merincikan kepada kita tentang bagaimana rincian akhlak yang baik itu. Ya, beliau mengatakan, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum. Manusia yang paling Allah cintai justru yang paling bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, itu yang paling Allah cintai. Wa habbul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala muslim. Dan amal yang paling Allah cintai adalah kegembiraan yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. Nah ini juga masuk dalam akhlak yang baik. Ibu menghibur orang. Ya, dia lagi sedih atau tidak? Kalau dia lagi gembira, kita masuk kepada kegembiraannya. Lahir anak, berhasil suaminya atau apa. Selamat ya, semoga sukses lah terus, semoga gini. Kita masukkan, tambahkan. Itu ibadah itu. Masukkan kegembiraan dalam hati seorang muslim. Itu termasuk amal yang paling Allah cintai. Artinya paling besar pahalanya. Itu masuk dalam akhlak itu. Apalagi kalau lagi sedih. Ya, lagi kesedihan karena meninggal, lagi bangkrut usaha, lagi apa. Itu justru apa yang kita bisa bantu-bantu. Masukkan kegembiraan ini bisa kita bantu secara finansial, bisa kita bantu secara nasihat, bisa kita bantu dengan doa, bisa kita support kekuatan dengan apalah nasihat-nasihat. Nah seperti itulah. Kemudian kata Nabi SAW, au takshif anhu, ya, au takshifu anhu kurbah. Atau kata Nabi SAW, engkau membebaskan kesusahannya. Dia terlilit utang, bayarkan.
Dia mau bayar rumah sakit, gak bisa kita bayarkan rumah sakitnya. Dia mau bayar sekolah anaknya, kita yang bayarin gitu ya. Nah itu semua masuk dalam akhlak yang baik. Au taqdi anhu dainan, atau engkau melunasi utangnya. Dikatakan au tatrudu anhu ju'an, atau engkau menghilangkan rasa laparnya. Itu semua masuk dalam akhlak yang baik gitu ya. Masukkan kegembiraan dalam hatinya, menghilangkan masalah yang sedang dia hadapi, melunasi utangnya, menghilangkan rasa laparnya. Kemudian kata Nabi SAW penutupan hadis luar biasa, wala an amshi ma'akhil muslim fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahra. Dan ketahuilah, ya kata Nabi SAW, aku ini kalau keluar, kata Nabi SAW, memenuhi satu hajat saudaraku muslim, lebih aku cintai daripada i'tikaf di masjid ini, maksudnya Masjid Nabawi 1 bulan. Ini hadis pernah kita singgung, hadis riwayat Tabarani, di mana maksud daripada hadis ini, i'tikaf itu kan artinya kita mengikat diri, Bu ya. Seperti kalau di akhir Ramadan kita mengikat diri, ya dengan cara kita tinggal 10 terakhir Ramadan di masjid. Ibu nggak keluar sama sekali, itu namanya i'tikaf. Yang paling afdal 10 hari berturut-turut. Kalau enggak bisa berapa waktu pun yang ibu niatkan i'tikaf di masjid. Tapi i'tikaf intinya mengikat diri, meluangkan waktu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat yang lain kecuali ibadah. 5 waktu sholat di masjid, ya, tidur di masjid, makan di masjid, pokoknya di masjid semuanya. Baca Quran, berzikir segala macam. Kata Nabi SAW, kalau aku memenuhi satu hajat saudaraku muslim, misal dia mengatakan tolong bantu saya ini, atau tolong antar saya ke sini, atau kamu tahu nggak alamatnya ini, lalu kita memenuhi itu, lalu kemudian dia dapat jalan keluarnya, itu lebih baik, menurut Nabi SAW ini ya, beliau cintai daripada i'tikaf selama 1 bulan di masjid. Maksudnya pahalanya sangat besar. Juga dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan masuk dalam akhlak yang baik, al-kalimatu thayyibah sadaqah. Kata Nabi SAW, tutur kata yang santun dan baik, ramah, intonasinya diatur, ya, itu adalah sedekah, dihitung pahala yang besar. Masuk dalam akhlak yang baik juga adalah senyum dengan muslim, terbiasa senyum, senyum dengan pasangan hidup, senyum dengan teman-teman. Tentu bukan juga kita senyum terus-menerus atau tertawa, terbahak-bahak ya. Disesuaikan dengan kondisi dan keadaannya. Karena nggak mungkin juga orang kalau lagi dalam kondisi sedih lalu kita senyum-senyum di depannya, kan gitu. Tapi kita posisikan, misalnya orang kalau lagi dalam kondisi sedih, ada masalah, kita justru datang, tunjukkan kepedulian kita kayak masuk di dalam hidup dia. Kita pun menunjukkan kalau kita sedih, ada apa ya, apa yang bisa saya bantu. Kita nggak mungkin senyum-senyum di saat itu. Senyum di sini adalah disesuaikan kondisi dan keadaannya, gitu kan? Kayak misalnya kita baru pertama ketemu, mungkin ya, tegur sapa, itu masuk dalam hadits Nabi SAW riwayat Tirmidzi, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah, senyum di wajah saudaramu dihitung sedekah. Jadi ini semua masuk dalam masalah akhlak-akhlak yang baik ya. Tentu masuk dalam juga kedermawanan dan segala macam gitu ya. Kemudian kita tinggal tutup tentang masalah juga ada hadis riwayat Ahmad. Ya, ini keutamaan juga didapatkan bagi orang yang akhlak yang baik. Mereka akan bersama dengan Nabi SAW atau sangat dekat dengan Nabi SAW, istananya di surga nanti. Jadi bukan hanya sekedar memberatkan timbangan amal sebab masuk surga, tapi juga kita bisa dekat dengan Nabi SAW. Sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Hibban, kata Nabi SAW, Inna aqrabakum minni majlisan yawmal qiyamati ahsanukum khuluqa. Sesungguhnya orang yang paling dekat kedudukannya di antara kalian dariku atau padaku pada hari kiamat nanti adalah orang yang paling baik akhlaknya. Itu yang paling baik akhlaknya. Nah ini berarti menandakan juga akan nanti masuk surga lalu tambah level yang sangat tinggi. Di bawah level para nabi-nabi. Karena memang akhlaknya yang mulia. Jadi ini semua menandakan memang akhlak yang mulia ini harus menjadi skala prioritas dalam pikiran kita. Nah sebagai penutup lawannya, tentang sifat kasar, keras, dimulai dari tutur kata yang kasar, intonasi yang tinggi, tatapan mata yang melotot misalnya, tangan yang kasar. Biasanya ini bermula dari lisan. Kalau orang sudah terbiasa lisannya tajam, maka matanya akan biasa melotot, tangannya juga biasa melayang. Seperti itulah ya. Dan biasanya ya tekstur tubuhnya pun orang seperti ini kelihatan kasar banget. Orang pun tidak merasa nyaman ya. Kita kalau lihat Bu, ada satu orang mungkin secara ekonomi biasa saja atau miskin kita anggap, mungkin fisik juga biasa, tidak ada paras, tidak dikatakan paras wajahnya cantik misalnya,
kulitnya dan segala macam lah. Tapi kalau dia ngomong sama kita ramah, santun, kita pasti nyaman. Kalau ada orang yang sangat cantik, sangat kaya, sangat tinggi jabatan, tapi ngomongnya selalu kasar, saya yakin ini hanya karena masalah duniawi saja. Ya mungkin karena bawahan, mungkin karena ada urusan yang urusan dunia, habis itu akan ditinggalkan. Ya, akhlak itu akan sangat berbekas sekali. Ya walaupun sebenarnya fisik kita kurang, apalagi kalau Allah sudah kasih kita kelebihan fisik ditambah akhlak yang mulia, itu yang luar biasa. Ya, dan itu yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW dan juga diwariskan oleh para sahabatnya. Makanya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, mereka terkenal sekali dalam kisah-kisah mereka dengan akhlak-akhlak yang mulia. Kita disuruh menjaga akhlak yang mulia ini bahkan ya dalam menghadapi musuh-musuh, orang kafir pun. Ya, sudah pernah kita jelaskan masalah hukum syamata, ya, menghina orang lain. Nabi SAW melarang kita untuk menghina pasukan musuh, nggak boleh. Kita mengatakan, itu jumlahnya cuma sekian, pasti kita yang akan menang. Itu nggak boleh. Kalau pernah dengar kisah tentang perang Hunain, waktu itu jumlah muslimin 12.000 orang. Pasukan musuh lebih sedikit. Belum pernah umat Islam lebih besar pasukannya dibandingkan musuh, kecuali di saat itu. Walaupun musuh itu jumlahnya 30.000 ya. Tapi pasukan inti mereka mungkin sekitar 10 ribuan. Sisanya perempuan sama anak-anak. Sengaja mereka naikkan di atas unta supaya kelihatan pasukan mereka besar, ya seperti itulah. Itu suku Hawazim waktu itu. Tapi waktu itu ada sahabat yang mengatakan, kita tidak akan dikalahkan dengan jumlah sebanyak ini. Karena itu saja Allah buat di awal peperangan umat Islam kalah. Jadi nggak boleh kita anggap remeh orang lain gitu ya. Jadi kalau Allah kasih ibu rumah yang bagus, Allah kasih fisik yang lebih, Allah kasih jabatan, ibu harus nikmatin dan bersyukur sama Allah. Jangan membuat justru kita merendahkan orang lain. Merendahkan orang lain bisa membalik keadaan. Umar bin Khattab mengatakan ini sebenarnya tidak mungkin terjadi karena laki-laki nggak mungkin hamil. Tapi dia ingin menyampaikan sebuah poin penting. Dia mengatakan, saya khawatir kalau ada seorang ibu yang sedang hamil perutnya besar lewat di depan, aku mengatakan, perutnya besar ya, Allah ubah perutku pun menjadi besar. Jadi nggak boleh sama sekali merendahkan orang lain. Itu sampai pada level itu. Yang harus kita lakukan apa? Kalau ibu melihat sesuatu yang kurang pada orang lain tidak ada sama kita, kita bersyukur kepada Allah SWT. Justru karena tidak ada pada kita. Lalu kita coba bantu supaya dia keluar dari permasalahan itu. Daripada ibu mengejek temannya ibu, maaf yang di sebelah ibu mungkin bau badannya nggak enak. Bau badannya nggak enak misalnya. Lebih baik ibu kasih solusinya. Mungkin dengan tidak menyinggungnya. Contoh misalnya ibu tahu nih dia ada di situ atau dia ada. Ibu bisa mengirimkan kepada dia mungkin paket kosmetika atau apa ya, di dalamnya ada roll on. Mungkin dengan akhlak-akhlak seperti itu akhirnya kita bisa mengubah keadaan orang gitu ya. Saya ingat betul saya pernah dengan salah satu kerabat begitu naik satu mobil bau badannya nggak enak. Saya terus berpikir waktu itu gimana caranya memberikan saran ke orang ini. Pasti dia tersinggung kalau saya bilang bau badanmu nggak enak gitu. Tapi memang baunya nggak enak karena satu mobil gitu. Terus saya tiba-tiba Allah perlihatkan, saya ngeliat minimarket waktu itu, saya bilang sama supir tolong berhenti sebentar. Saya turun lalu saya belanja apa yang biasa saya beli aja, biasa saya pakai sederhana, roll onnya apa gitu. Saya beli, terus saya beli juga beberapa snack, saya bagi di mobil lalu saya mengatakan ini tadi saya beliin antum nih. Siapa tahu cocok, ini yang biasa saya pakai. Sebenarnya saya sedang ingin dia berbaikin keadaannya. Dan alhamdulillah semenjak itu sampai sekarang kalau saya ketemu nggak pernah cium bau badannya. Mudah-mudahan karena itu ya. Kita berikan pada dia solusi daripada cuma tahu menghina, kan gitu. Apa manfaatnya kita menghina? Nggak ada. Bisa saja Allah datangkan orang itu di hadapan kita dengan akhlak dia yang buruk, dengan penampilan dia yang buruk. Justru Allah mau kita raih pahala dari dia. Kenapa kita jadikan itu sebagai ajang ejekan? Malah akhirnya jadi dosa buat kita. Bukan kita jadikan sebagai ajang, justru kesempatan untuk memperbaiki keadaan. Ini kan juga pernah saya kasih contoh dengan masjid ya, waktu kita bahas itu hari. Jadi pada ibu pada saat mampir di sebuah masjid, masjidnya kotor misalnya, karpetnya bau, misalnya panas masjidnya, WC-nya kotor, ibu hina-hina, lebih baik ibu punya andil di situ daripada ibu hina rumahnya Allah. Kan itu. Masjidnya kotor bau, jangan sholat di sana. Setiap ada bahan cerita langsung cerita masjid itu. Kalau ibu punya rumah sedikit berantakan, ada tamu datang lalu menghina, ibu terima nggak? Bagaimana dengan rumahnya Allah? Kita ambil pesan imannya, ibu disampaikan oleh Allah kakinya ke masjid itu supaya ibu yang perbaikin. Kenapa ibu nggak pas beliin AC? Kenapa ibu nggak renovasi masjid itu? Kenapa ibu nggak perbaikin kamar mandinya? Udah kan selesai masalahnya. Bisa anggaplah 2-3 tahun ke depan orang pakai tempat wudhu bersih, kita ganti keramiknya, kita segala macam. Tidak seberapa dikeluarin uang misalnya. Lebih baik kita ke situ, pesan imannya yang kita sentuh.
Ya, orang sampai kepada kita buruk kita perbaikin, tempat masjid tadi kotor kita perbaikin dan seterusnya lah, gitu ya. Nah, ini semua bagian daripada akhlak yang harusnya kita perhatikan. Allahu a'lam. Begini bahasan kita dan alhamdulillah dengan bahasan hari ini berarti kita sudah menyelesaikan buku ini. Semoga Allah SWT ikhlaskan niat menjadikan ilmu yang bermanfaat dan memudahkan kita untuk mengamalkan tentunya. Serta kalau ada benar dari Allah silakan diambil dan diamalkan. Kalau ada salah dari saya maka saya beristighfar kepada Allah SWT dan saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.